Aku nanya, gimana rasanya mobil ini sebagai Nissan Mars atau sebagai mobil 500 juta? Gimana rasanya bawa mobil 500 juta? Dari tadi gue mikir, gimana 500 jutanya? Kamera mundur nggak ada, airbag nggak ada. Kok bisa? Gue pernah lihat lelang, ada Ferrari 250 GT, oh ada mobil-mobil klasik yang harganya sampai ratusan miliar. Itu nggak bikin gue nggak bisa tidur. Nggak seperti dia tuh mobil ini gitu. Video ini akan seru banget karena hari ini kita akan ketemu orang yang membeli Nissan Mars ini dengan harga 500 juta rupiah. Gue nggak sabar banget pengen ngobrol sama beliau. Apa kerjaannya, bisnisnya apa sebenarnya, kenapa dia mau beli mobil ini 500 juta. Kita lihat, kita ngobrol sama dia sekarang. Ini gue udah nyampe di tempatnya. Gila, tempatnya keren banget. Bang Carok, CRK. Luar biasa, ini dia. Finally, datang juga. Dia belum ngelihat mobilnya, belum pernah nyoba. Gue yakin lo belum pernah bawa Nissan Mars juga sebelumnya kan? Belum. Ini gue pikir pertama kalinya, guys. Pada saatnya ada apa rame-rame di Instagram. Gue udah berkali-kali bilang ya, ini Nissan Mars bukan Nissan GT-R. Masih aja dibeli 500 juta. Ini mulus. Silakan, mulus. silakan. Ini kuncinya. Coba kalau mau lihat-lihat dulu, silakan. Ini 2020 ya? 2013. Untung dia ngeliat mobilnya sekarang ketika mobil ini udah direstorasi. Ini gue yang beli, tapi Om Fitra dulu yang coba. Iya, kemarin Om Fitra udah nyobain. Aduh. Alhamdulillah nyala mobilnya. 160.000 Udah kilometer. bolak-balik Baru ke Amerika. 160.000. Wih, Ini pembalap nih beda emang. Oh, bisa jalan, guys. Oke lah ya, bisa jalan ya. Mantap. AC nyala. Oh, dingin. AC dingin lah. Dingin. AC dingin. Luar biasa. Lo harus cerita, kenapa lo mau membayar ini 500 juta itu kenapa, Om? Guys, ini menarik. Jadi ceritanya, sehari sebelum gua ini gua ke Samarinda dan gua melakukan sebuah pembelian salah satu klub bola Liga 1 Borneo FC. Setelah pulang, ini rame di jagat sosial media. Kembali dong, orang satu ini bikin sebuah kehebohan. Gue pikir kan besoknya itu lagi Idul Adha kan. Itu pas banget. Nah, terus gue pikir nih kayaknya lagi pada bidding apa nih. Di situ ada sultan-sultan seperti Mas Gilang, Putra Siregar, Doni Kobasuki, Doni Salmanan, Indra Kents. Kok ini lagi memperjuangkan apa? Gue bilang gitu kan, kok ribut. Pas gue lihat, mobil. Gue pikir sapi limosin, beneran. Gue pikir sapi limosin. Terus kemudian yang menariknya adalah gue browsing, bro. Ada apa sih di balik Nissan ini? Iya. Setelah gue browsing, memang ada sebuah tacinya di mana Arif Muhammad mempunyai sebuah konsep membantu seseorang di saat pandemi, tetapi lewat membeli mobil ini yang dulunya dalam kondisi tidak seperti ini. Terus kedua, dia melakukan restorasi luar biasa yang melebihi harga mobilnya katanya. Iya. Nah terus, tapi kerennya Arif Muhammad menurut gua dia mempunyai sebuah nilai untuk mengangkat mobil ini lewat sebuah restorasi dan menjualnya lewat sistem bidding. Gue bilang, ini apa? Oh seperti itu. Dan menariknya dari sini ketika orang melihat kenapa gua akhirnya menghargai ini di 500 juta ya. Untung udah pada tidur kali itu. Kalau nggak tidur, gua rasa ini bisa sampai 1 miliar. Tapi menurut gua menarik, 500 juta bukan untuk sebuah harga mobil ini, guys. Tetapi gua mengapresiasi sebuah karya YouTuber nasional asli Indonesia yang biasa buat viral. Dan ini sebuah analogi 500 jutanya. Pertama, beliau sudah membantu seseorang yang terlilit atau merasa kesusahan lah di dalam masa pandemi ini. Kedua, gue bisa memberikan apresiasi kepada YouTuber untuk terus berkarya. Dan ketiga, duitnya itu, gue lihat kan, gue telepon dia, bro, ini kalau gue beli, apa yang akan lo lakukan? Ternyata beliau akan melakukan satu lagi. Yang udah pada tahu semuanya kan? Gue belum bilang, tapi emang setelah ini yang duit dari penjualan Nissan Mars ini, gue belikan beberapa mobil lagi yang butuh direstorasi, tapi gue cari yang ada ceritanya. Karena setelah ini viral, jadi banyak yang DM gue kan, Mas. Jadi pada bilang ada yang butuh uang untuk biaya berobat, ada untuk yang bayar kuliah segala macam. Jadi gue menampung itu semua dan gue beli untuk mobil yang buat direstorasi lagi. Jadi uangnya gue putar ke followers juga. Dan gue nggak berpikir-pikir panjang, gue izin bidding ya bang. Ya pas lihat datang lagi Basuki Sirojo. Untung kebetulan dia kayaknya udah tidur. Mas Gilang udah pada tidur sama Mas Putra Siregar udah tidur. Jadi alhamdulillah lah juniornya ini bisa menang karena kita limit waktu. Gue tepuk tangan, thank you banget ini buat Bang Carok. Cuman
Pertanyaan berikutnya, ini mobil mau diapain? Karena gini, bentar, jangan dijawab dulu. Sini, kamera sini. Dia udah punya mobil banyak banget. Ini mau diapain Nissan Mars-nya? Nah, ini menarik. Jadi kalau gue bisa jawab hari itu, berarti ini semua settingan. Iya. Jadi pada saat kejadian ini gue menang, ada 2 pertanyaan. Satu pertanyaan, satu kekhawatiran. Kekhawatirannya gimana gue pulang? Karena gue baru ngebeli ini dan semua ngetek gue. Gue ngomong apa kepada bini gue? Beli ini 500 juta. Akhirnya gue mikir otak, oke, sebelum gue pulang gue harus punya ide. Gue akhirnya telepon sama Bang Armu. Bang, kira-kira gue bikin apa ya biar bini gue nggak marah? Terus dia bilang begini, udah lo tanya aja sama netizen. Netizen luar biasa, maha tahu. Akhirnya gue bikin polling. Gue bikin kuesioner dan ada 3 ide luar biasa. Pertama adalah untuk dibikin sebagai ambulans. Itu paling banyak untuk membantu PPKM. Nggak mungkin bikin ambulans sekecil ini. Betul, dan gue langsung hubungin loh bro. Gue langsung hubungin Cipeng, Dokter Tirta, gue telepon. Dok, kira-kira kalau gini nggak bisa Mas Caro. Karena ternyata di masa pandemi seperti ini guys, yang dibutuhin itu bukan hanya ambulans, transportasi ataupun vaksinnya, tetapi tenaga kesehatannya. Tenaga kesehatannya juga. Dan ini tidak masuk kategori karena tidak ada tempat duduknya dan lain-lain. Akhirnya yang kedua paling banyak adalah challenge kepada gua karena kemarin alhamdulillah gue juga baru bikin film pendek Crazy Fast Indonesia dan viral dengan 2 mobil restorasi gua. Saat ini gue di-challenge oleh netizen untuk modifikasi ini dan gua betul akan mengundang 8 modifikator nomor 1 di Indonesia. Dan di saat ini di YouTube-nya Bang Armu, gue minta tolong para netizen untuk berpartisipasi dengan nge-tag di nanti siapa yang menurut mereka modifikator handal di Indonesia. Tag aja. Biar komen di kolom komentar YouTube ini sama di Instagramnya Carok CRK. Jadi nanti ini mobil nggak akan berhenti sampai di sini, akan dimodif lagi, dibikin untuk segala macam ya. Betul. Itu kurang lebihnya dan akan ditampilkan kepada salah satu pemain dan ikut bersama The Beast M2 sama Red Hot Chili Peppers di Crazy Fast Indonesian The Movie. Oke. Nah, Bang Carok, siap. Berhubung lo sudah menunjuk-nunjuk ini, gue boleh mutar bentar dong. Boleh dong. Ini kalau nggak salah ini pernah viral ya, yang lo ngasih bini lo ya ini ya? Iya, ini mobil kecintaannya istri gua karena dulu selama 10 tahun gua pacaran, gua tidak punya mobil dan gua hanya naik motor. Pada saat lagi pacaran, betul. Pas lagi pacaran, dia selalu bilang, "Kapan ya, Pak? Aku pengen suatu saat punya mobil mini." Dan baru kali ini gua ada sedikit rezeki dan akhirnya gua kumpulin untuk merealisasikan mimpinya dia. Dan dia memang suka mini dan ini nomornya CUP itu Kuncup nama dia. Nah, ini 2 mobil gue tahu nih. Ini karena gue nonton juga videonya. Itu film pendek yang produksinya menurut gue gila banget, udah level internasional lah. Pakai 2 mobil ini kan? Betul sekali. Ini The Beast M2, the first wide body M pertama di Indonesia. Oke, dan ini yang Porsche ya? Dan ini menariknya udah pergi ke Bali 2 kali. Pulang pergi gue bawa langsung. Jadi gue menunjukin bahwa sebuah karakteristik mobil bagus untuk modifikasi bukan hanya bagus untuk Queen Garage aja. Tapi bisa dipakai juga dengan normal. Juga. Betul. Itu yang paling penting juga. Dan kilometernya bener-bener gue pakai. Ini mobil yang pertama kan? Nah, ini yang pertama. Ini kolaborasi gue dengan Kiki Anugraha dan ini sudah mendapatkan satu-satunya di tahun 2020 mendapatkan tiket ke SEMA Las Vegas ini. Tapi ini mobil sih viral banget sih. Ini kalau misalnya kalian yang suka otomotif, nggak mungkin kalian nggak pernah lihat mobil ini. Di Instagram beredar lah ini foto ini mobil sama Karma ya? Iya, Karma Body Kit dan Om Kiki ya. 7 modifikator handal di Indonesia ini adalah kolaborasi dari 7 modifikator handal. Siap. Ini nih. Ini mungkin banyak yang orang nggak tahu ya Mas ya. Kalau itu pembalap kan aslinya? Iya, jadi sebenarnya otomotif tuh hobi gue bukan pembalap. Gue cuma pernah ikut salah satu ajang ISOM tahun 2020 itu kali pertama gua ikut ISOM. Juara 3. Akhirnya setelah gua gantung setir, gua bikin CRK Racing Team, CRK Motorsport. Dan gua punya 7 balapan, sisanya 7-nya ada di pedok di Sentul. Ini cuma salah satunya aja. Mobilnya banyak banget. Ini dari tadi ya, gue juga ngeliat di sini kan banyak banget ya. Nanti kita muter ke sana. Kemarin kan lo baru beli Borneo FC ya Om ya? Iya, jadi saya merasa karena hobi gue itu kan selain otomotif, gue juga suka banget olahraga. Ini benar-benar apa ya? Itu hobi-hobi yang diimpikan sama para cowok-cowok. Punya klub bola, punya
punya mobil mahal, punya segala macam, kayaknya lo udah punya semua, Mas. Aduh, amin. Tapi kalau menurut gua, karena segala sesuatu hal kalau kita menjalaninya dengan passion, Iya. angka akan mengikuti dengan sendirinya. Terus kemudian kedua, sekarang bola itu bukan hanya sekedar industri di lapangan hijau, tetapi udah menjadi sportainment. Ini udah menjadi sebuah lifestyle dan lain-lain. Nanti gue penasaran pengen nanya gimana ceritanya lo dulu 10 tahun pacaran nggak punya mobil, tiba-tiba lo bisa punya semua ini. Nanti kita Amin. ngobrol ya. Nanti Siap. kita ngobrol ya. Mantap. Tapi ini kan salah satu mobil yang lo bikin untuk Borneo Samarinda ya. Betul, Borneo FC. Gue lebih pengen bahas itu tuh. Kita Itu kesana, menarik, kita kesana, guys. kita kesana. Kita menarik. Ini nih, kenapa ada mobil Koni Papua di sini? Mobil Hiace Premio 2020 yang gua restorasi, gua modifikasi atas permintaan khusus dari panitia besar PON, khususnya Tapi ini punya untuk siapa? Koni. Tapi ini punya siapa? Ini Papua, untuk Koni Papua. Untuk Koni Papua besok? Ya, untuk para VIP-nya. Kita diminta untuk mempersiapkan. Jadi, bukan hanya brandingnya saja, tetapi kita mikirin fungsi-fungsi di dalamnya. Ini kembali lagi, Bang Arif. Iya, Ketika iya, kita iya, melakukan sesuatu hal dengan passion, kita menawarkan konsep, dan kita mempunyai nilai jual di Tapi ini berarti salah satu lini bisnis lo salah satunya jadi Betul. vendor untuk Koni Betul. Papua. Salah satunya kita memang menjadi partner dalam perhelatan olahraga nomor 1 di Indonesia PON. Kita mengedakan beberapa ini peralatan, mobil, dan juga seragam para Ini nanti mobil bakal dibawa ke Papua nih. dibawa ke Papua. Dan ini untuk VIP-nya boleh lihat. Nah, Wah, PW banget. nah, ini udah kita modifikasi atas permintaan dari Koni Papua. Jadi Iya, mobil ini iya. didesain khusus sampai ini nih, lihat Bang Armo, ini bisa naik turun. Bisa naik turun ya. Terus ada karaoke-nya juga. Ini ada kursi pijitnya juga. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seater. Seru banget. Seru Ada ya? berapa mobil kayak gini? Ada sekitar 4 mobil. Bang Carok, ini kita masih di luar aja udah seru banget nih ngobrolnya nih. Gue nggak sabar banget pengen tahu apa yang ada di dalam kantor lo. Tapi Siap. sebelum kita masuk, gue pengen tanya dulu. Ini gimana ceritanya lo bisa menang jadi vendor Koni, Papua, segala macam bisnis lo bisa sampai kayak gini? Gimana ceritanya? Nah, jadi salah satunya gue selalu punya pemikiran bahwa lakukan segala sesuatu dengan passion dan lakukan hal tersebut dengan totalitas. Karena jika tidak lebih baik tidak. Contohnya, ketika kita dikasih pekerjaan pertama kali, kita harus meyakinkan bahwa customer itu terdelivery dengan baik. Benar nggak? Ya. Jadi gue melakukan suatu, lo lihat. Sebelum ini dikirim, kita melakukan ini dengan memberikan sentuhan-sentuhan seperti dipoles. Ini tadi jujur ya. Jujur, tadinya gue mikir, ini kok agak berlebihan ya, kenapa segala di coating, dipoles segala macam. Ini kan mobil bakal dikirim ke Papua, di sana Yes. dipakai jadi operasional juga. Yes. Tapi emang pengen totalitas Justru aja. itu. Nah, sampai bukan hanya itu, gue langsung membawa Bos Mako Group Oh, dan iya. satu siap. lah. Ini Oh, Mr. Chris. Christopher Sebastian. Kalau Bos Carok yang suruh perintah, saya cuci sendiri nih. Iya. tadi. Jadi seperti itu, Bang. Jadi apapun bisnis lo, seperti gue bilang, buat para netizen yang baru memulai usaha dan lain, jangan takut. Karena kalau kita memberikan sesuatu yang terbaik, insya Allah angka akan mengikuti dengan sendirinya. Contohnya nih, gue sampai bawa bosnya ke sini. Untuk ngapain bosku? Diapain? Dipoles kacanya, Dengan pakai interior lapisan detailing. top coat. Tapi ini bukti kalau mereka totalitas, karena ya ini kan ujung-ujungnya bakal jadi mobil operasional juga. Di sana bakal kotor-kotor juga gitu kan. Tapi sampai di sini tetap aja dimaksimalin. Dan sampai bosnya. Dan ini gua harus dong. pertemanan kita bukan hanya berbisnis, tapi sampai gini bosnya aja gua turun. Oke. Mas, ini tolong dibikin lebih kinclong dari Nissan Mars GT-R 500 juta ya? Siap. Nanti baliknya kita lelang lagi. Thank you, Bang Chris. Lanjut ya. Thank you. Ya. Kita masuk. Gue nggak sabar banget pengen lihat karena ini keren banget. Bentar, Bang Carok. Ini yang bikin pasti Darbot kan? Betul. Ini Darbots, dan pertama kali gua merenovasi gedung ini adalah gua harus membuat sebuah signatur dalam kantor kita supaya ini CRK Building itu dilihat dari mana. Iya. Ini gua bekerja sama dengan kita tahu bersama lah, mural nomor 1 di Ini Indonesia. ikonik banget sih dan eye-catching banget. Gue nggak tahu ini tuh kantor atau tempat nongkrong, kafe atau apaan sih? Dulunya Pospro nomor 1 di Indonesia, Mirage Production. Oke. Pospro. Tapi karena satu dan lain hal, pandemi mereka tidak melanjutkan, jadi kita akuisisi ini. Yang paling gue suka ya dari kantornya CRK ini ya, lokasinya itu spesial banget karena tiap beberapa menit akan ada kereta yang lewat. Jadi kita kayak gue tuh ngerasa kayak lagi di Tokyo gitu loh, kayak di Tokyo Drift. Ada sesuatu di atas, akan ada sky. Nanti kita kasih lihat. Nanti kita kasih lihat ke mereka. Tapi sekarang kalian lihat dulu betapa kerennya kantor ini kalau misalnya di shot pakai drone.
Selamat datang Bang Armul Siap. di CRK Corporation. Senang Keren bisa banget. hadir ke sini. Keren banget. Ini kenapa ada logo ini di sini? Ya, ini salah satu servis kita. Kita adalah pemenang sayembara untuk logo dan maskot PON. Oh, oke. Jadi ini logo dan maskot ini adalah cendrawasih yang kita namakan Drawa dan ini adalah Censi. Oh, ini lo yang bikin, Mas? Iya, ini kita yang bikin desainnya sama ini juga. Desain dan logonya. Ini logo, ini maskotnya. Oke, bentar. Ini kan CRK Corporation ya? Sebenarnya CRK Corporation ini membawahi apa aja sih? Ada apa aja 3. sih bidangnya? Pertama, CRK Entertainment yang bergerak di bidang CRK Pictures untuk sesuatu hal yang berhubungan dengan Entertain lah, ya, bikin video, film, digital segala dan macam. lain-lain. Ah. Yang kedua, kita adalah CRK untuk activewear dan sportswear. Oh, yang bikin baju, seragam segala macam. Betul, di fashion industry. Oke. Dan yang terakhir adalah CRK Kreatif. Ini salah satu Creative and Consultant ini. Oh, gila, semuanya lo babat, Mas. Kalau CRK Motorsport kan itu lebih ke arah Hobi lah ya. motorsport, Itu buat iya. Evan ya. Betul. Ini ruangan apa ini? Ini ruangan meeting, small meeting. Oh, ini ruangan meeting. Betul. Nah, Vibe-nya kayak kafe ya di sini ya. Lihat Nah, ya, ini ada gini-ginian. Ada kursinya segala macam di sini kayak tempat nongkrong gitu. nah, ini adalah QC. Jadi pada saat dari pabrik, kita udah punya pabrik di Bandung dan sebelum pengiriman kita melakukan sebuah packing seperti ini. Jadi kita lihat nih di sini kayak misalkan ini polo shirt, Ya. warnanya apa, ukuran berapa sampai ke packing listnya ini sampai kita tahu berapa kilo dan ini packing list kotak yang keberapa ini semuanya udah kita siap packing. Tapi di sini dibikin macam-macam ya. Lihat deh di sini sampai segala koper. Ini Ya. lo juga yang bikin, Mas? Iya, kita bikin. Terus ini contohnya salah satunya kan. Oh, segala jaket, celana, Ya, sepatu. ini baju yang akan digunakan oleh atlet PON. Kualitasnya bagus banget. Ya, kayak gitu. Idih. Ntar gue mau ya, Bang. Iya dong, boleh dong. Keren banget. Nah ini keren ya. Adalah sampai pullernya seperti ini juga kita. Ini pabrik sendiri, Pabrik bukan, sendiri. bukan bikin di vendor orang. Enggak, kita pabrik sendiri. Gokil. Dan kualitasnya oke lah. Ini berarti di Koni besok Ya, satu set semua ya, baju, betul. celana, Dari mulai jaket. lengkap. Dia ada 14 item. Topi, baju, celana, jaket, jas, celana sepatu, pendek, handuk, koper, koper. segala handuk ya. Gitu. Oke. Menarik kan? Apalagi di sini gokil. Kalau yang di belakang-belakang itu berarti gudang segala macam ya. Ya. Wah, ini nih. Gue Jeep. pernah lihat di videonya Om Fitra Eri. Jeep Willys 1958, 72 horsepower. Gila. Ini kalau misalnya suka main PUBG ya, pasti familiar banget nih sama mobil kayak gini. Dan ini fully original. Nyala nggak sih? Nyala. Masih nyala? Aduh, ditantang gue. Disangkanya nggak nyala, guys. Pertanyaan semua orang lihat ke sini ya. Siapa tahu jadi pajangan doang gitu kan. Ya. Kita lihat. Nyala loh. Nyala kan? Gokil. Ini lo dapat dari mana? Ini dulu gua ambil dapat bangkainya di Biak. Dan masih kacau tapi ada surat. Gua merestorasi selama 6 bulan. Ini emang konsepnya dari lo ini, Bang? Iya. Ini sampai ininya nih. Ini nyala nggak? Ini maksudnya asli, beneran? ininya asli tapi ininya udah nggak ada. Ini bekas Oh, tapi ini senjata beneran ya? senjata beneran. Dan Biasanya di ini belakang, dibuka ya? Biasanya ini dibuka Ini ya? bisa dibuka. Oh, bisa. Nah. Gila, ini mobil masih... Nah, ini aktif buat semua naruh ya? senapan nih, bro, guys. Ini buat naruh senapan. Iya. Dan ini masih fungsi semua termasuk Gila. ini antenanya pun masih ini asli. Ini antena asli. Antena asli. Gokil. Dan menariknya velgnya ini terbagi menjadi 2 bagian. Jadi kalau misalkan di zaman perang itu kita tinggal bisa gerak di atas rel kereta. Oh, iya. Ini anhangnya juga asli. Ini gua dapat waktu itu di Biak. Ini Kita sih kirim ke sini. cowok banget sih. Dan ini adalah salah satu karena kalau di sana itu kan Tadi bensin ya? bahan bakar nggak ada pom bensin di sini, bro. Iya. Ini ada di mana-mana. Soalnya yang bikin surprise biasanya kalau orang punya kayak gini, itu tuh cuma pajangan doang, nggak nyala. Iya, dan Kalau ini kan nyala. bisa Ini nyala dan gue difungsikan. suka jalanin sebulan sekali. Siap, gue Luar nggak sabar naik ke atas, tetapi kita lihat dulu ini. Om Carap, Siap. ini gue sempat lihat waktu itu di Instagram lo pernah ngepost lo masuk 40 under 40 Prestige kan ya? Iya, benar. Benar Bang Armu. Tahun Dan 2021 ya? ini bulan lalu. Jadi alhamdulillah Bang Armu, gue pengen nyampaikan aja kepada teman-teman jangan pernah takut untuk bermimpi karena 3 tahun lalu gue aja nggak punya mobil. Hah? 3 tahun lalu? 3 tahun lalu gue nggak punya mobil. 3 tahun lalu? 3 tahun lalu gue nggak ada mobil. Gue masih punya motor, itu pun motor. Oh, ini dia. Nah,
Jadi akhirnya ini salah satu pencapaian menurut saya, salah satu pencapaian saya karena masuk ke dalam rubrik 40 under 40. Jadi 40 orang tersukses versi di bawah 40 tahun versi majalah Prestige Indonesia. Gue pernah masuk juga yang tahun 2019. Siap, luar biasa. 40 under 40. Jadi gue bisa menyamai dan mengikuti langkah Siap, enggak. Bang Armu. Gue juga Luar bangga. biasa. Gue juga bangga. Gue pernah masuk 40 under 40 2 tahun yang lalu. Terus gue lihat namanya juga keren-keren. Terus sekarang ada Bang Carok segala macam. Ini apa ya? Buat kita, buat penyemangat nggak sih? Paling Betul. nggak kita diapresiasi. Jadinya kita bisa pengen bikin lebih lagi. Betul sekali Bang Armu. Tapi kalau gue ya, gue tuh suka banget belajar sama orang sukses gitu kan. Gue pengen banget ngulik gimana ceritanya Bang Carok yang katanya tadi 3 tahun yang lalu belum punya mobil. Dalam waktu 3 tahun udah sangat sukses seperti ini, udah jauh melebihi gue lah, jauh. Ini gue yang harus belajar. Ini kebalik, ini gue yang harus belajar sama Bang Carok. Nanti sambil kita ngobrol ngelihat kantornya. Siap. Tolong bagi-bagi ilmu tips sedikit ya. Waduh, ini bukan Siapa membagi tahu kita ilmu. bisa kecipratan kan kayak gini kan. Yuk naik yuk. Ayo guys. Wah, ini masih darbot ya kayaknya ya. Yes, ini lantai 2 adalah bisnis CRK Pictures Sampai ke dalam-dalam loh, sampai ke dalam-dalam. Gue kira tuh ya tadinya tuh yang darbot collab bikin Cuma di sesuatu luar sini, aja. cuma di luar doang. Ternyata sampai di dalam ya. Gini, karena menurut gua bisnis itu kan bukan hanya kita menjual produk ya. Yang kita jual adalah servisnya. Sama lah kayak Bang Armu. Ya. Tiap orang melihat Bang Armu karena orang tuh suka dengan konten-konten Bang Armu. Dan sekarang teman-teman itu nggak perlu takut karena yang kita cari itu kita nggak perlu punya TV untuk masuk. Kita hanya butuh kreatif. Kita hanya punya sesuatu diferensiasi untuk kita jual. Apa sih yang kita akan tawarkan kepada diferensiasi kita kepada market gitu. Nah salah satunya kalau gue di bidang yang gue jalanin, ya gue selalu memberikan suatu hal sisi-sisi kreativitas dan totalitas. Soalnya kalau gue lihat ya kayak tadi itu awal Bang Carok jadi vendor buat Koni, buat PON segala macam. Kan biasanya kan yang megang, yang menang pitching kayak gitu yang udah berumur lah, yang udah pemain lama dan jarang banget anak muda dapat kesempatan sampai akhirnya Bang Carok bisa masuk. Plus ditambah anak mudanya juga kreatif segala macam. Ini yang bikin beda. Kalau menurut gue ya, mungkin salah satunya kenapa job lo banyak Bang, ya yang kayak gini lo memperhatikan detail kreatif dan mau beda aja gitu. Betul. Ya, karena menurut gue sama seperti konten YouTube seseorang, apapun kalian punya bisnis, lakukan segala sesuatu pertama dengan passion. Kedua, saya selalu menyampaikan, gue pernah ada dapat quote dari PD Baik, itu bagus banget dan menjadi inspirasi gue. Beliau bilang bahwa lakukan sesuatu dengan totalitas karena seni adalah totalitas. Jika tidak lebih baik tidak. Itu yang kata-kata menurut gua, lakukan sesuatu tuh totalitas dan sesuai dengan passion lo. Karena ketika kita menjalani dengan konsep happynomic, kita happy dulu, passion, nilai-nilai akan mengikuti dengan sendirinya. Menurut aku seperti itu. Mantap. Nah ini CRK Pictures guys, ini adalah impian gue dari dulu, menciptakan sebuah konten. Karena menurut gue, sama deh kayak Bang Armu. Ketika kita bikin konten, ada sebuah hal yang nggak bisa dibeli dengan uang ketika orang Perasaan tertawa. happy-nya ketika orang suka dengan karya kita. Betul. Itu priceless banget lah. Sisanya dapat uang, itu bonus. Nah, salah satunya ini udah gue siapkan. Gede banget ini, nih. Bisa buat syuting Avengers nih kayaknya. Ini adalah green screen area di CRK jadi Pictures. even ketika lo pengen bikin konten kreatif, lo bikinnya in-house karena di kantor ini semuanya ada ya? In-house Ini semua. kantor ada berapa meter sih luasnya? Ini 5.000 meter untuk ininya apa namanya? Luas tanah? Luas tanahnya kalau bangunan 3.200. Yang gue bingung ya sama ini orang ya, biasanya itu kalau misalnya kita punya creative house segala macam gitu, kita bisa nyewa sebenarnya green screen kayak gini, tapi ini punya sendiri green screen di dalam kantornya, itu luar biasa sih. Itu untuk audio. Audio ini semuanya punya ruang kedap, khusus ya? ruang kedap. Ya. Oh, lo event audio Iya, ruang in-house kedap. di kantor ini In-house juga di sini. recordnya? Ini kedap. Oke. Betul. Nah, kalau tadi ruang untuk tag audio vokal yang kedap, ini adalah dapurnya. Nah, kita lihat ada halo. Mr. Faris. Izin masuk. Mohon maaf ya agak berantakan. Ini ngedit segala macam di sini nih. Ya, ngedit segala macam. Tapi sebagian anak-anak ada yang lagi shoot di luar dan ada yang WFH juga. Nah, ini ada Mr. Faris. Ini salah satu yang kemarin editornya dan dia production assistant sama Yang Crazy Fast Indonesia? asisten director. Betul.
Berarti Onyx di sini juga? Onyx di sini juga sama Kristo. Kristo ruangannya di sana. Gokil. Ini Premier Works ini yang terkenal dulu bikin video-video mobil ya? Iya. Liberty Works kemarin kita juga di Jepang, Tokyo, Dubai. Terus lo beli company-nya? Iya, gua membeli sekian sahamnya untuk CRK Pictures. Jadi udah kita akuisisi juga. Menarik. Jadi ya, daripada mulai lagi dari awal, mendingan beli yang udah Betul. jadi ya? Karena menurut gua gini, seseorang itu sudah punya ahlinya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ya hubungilah ahlinya. Jadi kayak misalkan Pictures, gua bikin nggak bisa. Ide kreatif boleh dari kita, tapi yang menerjemahkan harus orang-orang tersebut. Iya. Dan itu memangkas waktu sekali. Betul, dan lo bisa punya uang, tetapi belum tentu bisa beli kreativitas. Ketika satu orang jago masak, tapi disuruh mijit belum bisa, disuruh main bola belum tentu jago. Gue suka nih kalau udah ngomongin mijit, ini ruangan pijat ya? Bukan. Ini apa? Nah, ini adalah musola. Oh, ini musola. Jadi walaupun, ingat satu hal bro, apapun yang lo lakukan, Iya. semua akan kembali kepada Tuhan. Dan gue yakin dan percaya ketika kita memberikan keberkahan kepada orang lain, dan kita nggak lupa kepada Tuhan, karena ujung-ujungnya kita hanya bisa berusaha, Iya. ikhtiar kembali lagi, terakhir ikhtiar, dan 1%-nya tuh milik yang di atas. Gede banget ya, kantor 5.000 meter tanahnya ya? Nah, ini adalah area dari CRK Entertainment. Oke. Nah, ini adalah tempat kita untuk melakukan konten-konten kreator, kreatif di sini. CRK Entertainment ini kita akan membawa Borneo TV dan IMI TV. Oh iya mas, gue lupa, jabatan lo di IMI apa ya? Di IMI itu gue menjabat sebagai Direktur Utama PT IMI Televisi Indonesia. Jadi gue yang bertanggung jawab terhadap segala macam konten untuk IMI TV gitu. Iya, berarti nanti semuanya bisa produksi langsung di sini ya? Betul, semua akan diproduksi di sini. Sebenarnya enak ya kalau misalnya kita punya area kayak gini, lebih menghemat sebenarnya ya, karena kita nggak perlu kemana-mana lagi nih, butuh acara, Betul. kita udah bisa bikin langsung di sini, syutingnya langsung di sini, angle-nya beda-beda, bisa moodnya beda-beda. Tapi ini kan gede ya, sampai belakang, wah ada simulator segala ya di sini. Ini adalah area untuk CRK Motorsport. Jadi ini manajemen kita untuk CRK Motorsport ada di sini. Ini juga kita ada. Seru banget. Ini berarti sebenarnya ini buat latihan CRK Motorsport, tapi kalau misalnya lagi bosen, siapa yang boleh main? Bisa. Jadi disinilah sebuah ide-ide berawal dan kita memberikan space untuk teman-teman tim CRK Motorsport untuk berkreasi. Oke, Tapi kembali lagi ini hobi. Di sebelah ada apa? Di sebelah. Nah, kalau sebelah ini Apa ini? buat podcastnya di sini. Oke. Nah, di sebelah sana nanti akan ada fitness. Jadi ini adalah salah satu impian gua sih Om, bahwa pengen suatu saat punya tempat kantor dan orang gak usah pikir-pikir mau fitness silakan, mau main biliar silakan. Ini gue jujur ya. Ini bukan karena gue lagi di sini dan bukan karena lo beli Nissan Mars 500 juta ya, Mas ya. Ini kantor impian gue sih. Yang di dalam kantor ada semuanya, mau fitness, mau bikin konten banyak banget, angle-angle yang bisa Ada dipakai. lagi di bawah ada sauna dan spa yang bulan depan jadi. Sauna dan spa. Terapisnya ada? Nah, terapisnya jangan di sini kan lagi live. Nggak ada. Kalau ditanya di sini nggak ada. Oke. Tapi kalau ini dekat ada. Ada ya? Nggak ada. Oke, bentar, Bang Carok. Ini kan tadi kan kita udah muter, lo udah kasih lihat segala macam ya. Gue pengen lihat ruang kerja lo sendiri nih. Ruang kerja. Kita lihat. Kita pengen, karena dari tadi kita baru muter-muter kan ruang kerja tim lo mas. Kita belum lihat ruang kerja lo. Ini ruangan lo mas. Yuk. Wah, darbot sampai ke dalam-dalam. Iya, benar. Selamat datang Bang Admu. Piala banyak banget nih kayaknya. Ada beberapa piala yang kita dapatkan di tahun ini. Ini jangan di-shoot ya. Ini angka-angka miliaran semua nih di sini papan tulisnya. Dan ini menariknya, itu tadi udah lihat kita nih sampai bikin ini miniatur. Wah, tapi detail banget ya. Ini miniaturnya detail banget. Ini 1:16 kalau nggak salah ya. Ini gokil guys, sampai dalam-dalamnya. Iya, detail banget. Ini Recaro Jaring yang bikin top, ini the best. Dan ini adalah yang tadi juga ya. Tadi sama tuh, persis. Kantornya anak muda banget. Dan ini contoh ya, nih kayak gue selalu bikin suatu hal yang otentik. Ini adalah jaket pon yang bikin Never to Lavish XRK untuk orang bisa. Jadi gue selalu mempunyai autentifikasi terhadap apapun yang gue punya. Terus ini waktu gue syuting yang Crazy Fast Indonesia yang pertama kan. Gue pakai ini. Jadi semua yang ada di sini tuh mempunyai customize lah ya. History, iya betul history. Itu ada jersey Indonesia tanda tangan siapa itu bang? Itu tanda tangan dari Andik Firmansyah. Andik Firmansyah. Terus ini waktu
SEA Games 2017 karena pekerjaan gue itu berawal dari pengadaan seragam olahraga. Sampai akhirnya lo punya klub bola sendiri ya? itu sebuah impian gue. Nah, ini menarik nih. Ini adalah helm pertama kali balapan gue dan sampai saat ini akan gue jadikan museum. Jadi di bawah akan gue bikin semacam memorabilia lah, museum kecil gue. Karena segala sesuatu kita nggak boleh lupa terhadap proses, ya nggak bro? Mau keluar dulu. Dan ini tempat untuk ada Mr. Hussein. Ini mafia Rusia nih yang ini nih. Ini adalah Bro Hussein. Ini adalah tempat kita yang paling seneng karena gini bro, gua dari dulu pernah punya impian bahwa suatu saat gue punya kantor yang kalau sore gue bisa nongkrong duduk dan lebih serunya lagi ketika kita duduk nanti ini akan ada kereta lewat. Kelihatan kereta lewat. Lihat bawahnya juga selalu ada rumput-rumput ya. Rumput. Jadi bisa kasih bola, main bola di sini. Dan dari sini bisa ngeliat mobil-mobilnya di bawah. Yes, betul sekali. Kantor lo udah di sini di sini lama? Baru 8 bulan, ini belum selesai renovasi. Jadi makanya masih renovasi ya. Masih renovasi ya? Insya Allah satu bulan lagi selesai. Bulan September kita akan launching dan mengundang teman-teman untuk office 5.000 meter, ini pasti mahal sekali ini. Mahal sekali ini pasti di kantor. Ini terakhir kita ke suatu hal yang akan gue perlihatkan. Siap, ayo. Gue suka nih kalau ada kejutan-kejutan. Yuk, let's go. Ini ada satu lagi kejutan buat Bang Armu. Wah. Welcome to CRK Sky Park. Gila, keren banget kayak lagi di Tokyo. Inilah impian gua, bikin suatu tempat yang gua bisa mengundang semua teman-teman gua. Ini adalah para buaya saja bisa kita kumpulkan di sini. Ini ada buaya senior ini. Kenapa ada dia di sini? Ini mengingatkan gue pada satu adegan di film Tokyo Drift. Asik. Terus bentar lagi kereta lewat gitu kan. Sebenarnya apa sih tujuan lo bikin semua kayak gini, Mas? Nah, kita bikin sebuah fasilitas untuk karyawan sehingga kalau kita bikin sebuah fasilitas yang luar biasa untuk karyawan, insya Allah karyawan juga akan melakukan yang terbaik. Salah satu ini adalah view terbaik buat karyawan gua biar dia bisa main bola, ngelihat MRT kayak di Tokyo Drift. Pasti ini benar-benar kayak di Tokyo Drift banget. Semuanya ada lengkap di sini, lapangan basket, lapangan futsal, plus yang kemarin lo pernah mention ke gue Mas ya, lo pengen bikin cafe tropis-tropis gitu kan di sini kan? Ada sebuah hanging garden di sini dan satu lagi, pada saat launching pertama gue akan mengundang dan menantang tim dari Jimny Challenge dan Road Party. Siap. Untuk kita bermain di sini. Kita lihat apakah keahlian dia di otomotif bisa melawan kami di sini. Gini. Gue dan Ridwan yakin lah bisa ngimbangin mereka lah. Om Mobi dan Om Fitra mendingan jadi wasit. Pojokan situ. Mereka nggak bisa lari. Om Mobi, oke kita jadi kiper aja dia. Jadi kiper. Jadi kiper. Yang badannya paling gede jadi kiper. Om Mobi jadi kiper bisa. Om Fitra jadi wasit. Om Fitra jadi manajer. Lo main berdua doang dong kurang. Iya. Nanti kita cari tim lain nih. Seru banget. Tapi seru kan? Kalau mau lihat bagaimana si Bang Armu di lapangan bola nanti pada saat launching Sky Park bersama teman-teman dari Borneo FC, semuanya dari Boas dan lain-lain kita akan bawa ke sini. Siap. Ini kita chill dulu ya. Gue pengen muter-muter dulu ya. Siap. Tip. Bang Carok, thank you banget ini udah diajak muter-muter. Ini kantornya keren banget. Semuanya lengkap di sini. Thank you juga buat cerita-ceritanya menginspirasi. Thank you semuanya ya, thank you juga udah meramaikan lelang Nissan Mars, sudah bisa membuat project ini berlanjut ke depannya jadi panjang gitu loh kira-kira lo beli Nissan Mars-nya ya. Thank you juga Bang Armu dan tim. Gua pribadi mengucapkan terima kasih banget dan ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua bahwa buat teman-teman konten kreator dan lain-lain teruslah mempunyai inovasi dan berkreasi untuk menjadi nilai jual tiada henti. Pokoknya ini kita kawal, kita tunggu next project lo ya. Amin. Soalnya kita semua penasaran nih, itu Nissan Mars mau diapain? Jadi pokoknya gue tunggu jadinya apa, nanti kita bareng-bareng ya. Di Idul Adha ini, gue harus kasih lo kambing. Ini kambing. Ini anan kambing gue kasih. Bentar. Nah.
Nah, sesuai janji kan kemarin. Bentar. Kenapa nggak ditransfer aja? Nggak usah kan, gue janjinya gue bilang gue kasih cash biar lo ribet. Tapi agak bahaya pulang. Tapi kan lo sendiri yang ribet. Ini daging kambingnya. Ya kan? Oke, siap. Biar semua bilang netizen kalau dibilang ini settingan, enggak, ini daging kambingnya. gue ngerti ya, maksudnya kalau misalnya ada yang bilang settingan ya, gue nggak mungkin bisa setting Mas Gilang, Juragan 99, Indra Kens, Doni Salmanan, banyak lah semua nama lah, Putra Siregar, Kobas segala macam. Enggak lah, cuman maksudnya ini mungkin nggak berhenti sampai di sini juga. Ini uangnya mungkin akan gue pakai lagi buat project-project berikutnya, dan mungkin gue akan bikin kegiatan sosial juga pakai uang ini sih. Jadi Siap. banyak yang Sukses bisa terus buat dilakukan. Bang Armu dan Siap. tim. Kita Terus tunggu ya. Berkreasi dan berinovasi. Siap. Sip. Thank Thank you Bang semuanya. Carok. Ini kalian kalau misalnya mau ngikutin Caroks, kalian bisa cek Instagramnya di sini. Lo ada akun apa lagi ya, Mas? Sama CRK Pictures, CRK YouTube CRK Pictures, ya. Pictures. Siap. Terima Siap. kasih. Thank Ini you. bikin gue PR bawa ginian. Ya. Pamit ya. Pamit Thank ya. you, guys. Si nyampe tuh. Gue biasa main di lapangan asli yang gawang itu lebih lebar. Jadi memorinya itu masih agak